Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IAIP, balik lagi di podcast Ramadan bersama kami Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, insya Allah untuk kedepannya podcast kali ini akan di-hostin ya oleh saya sendiri, Kahfi Maulana Nur Sadin dari Divisi Pendidikan. Nah, tapi saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh AA dan Teteh yang ganteng dan cantik ya tentunya dari Himpunan Mahasiswa Jurusan IAT. Nah, insya Allah untuk podcast kali ini kita bertemakan makna sesungguhnya dari kalimat saum di bulan Ramadan yang insya Allah juga akan dijelaskan oleh AA dan Teteh di samping kita nih. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan inti, netizen pasti belum tahu nih siapa AA dan Teteh di sebelah kita nih ya. Mungkin langsung perkenalannya dari AA dulu. Oke, assalamualaikum sahabat IAIP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Usman, biasa dipanggil Usman. Saya dari semester 4 Ilmu Quran Tafsir di HMJ, menjabat sebagai anggota divisi Kominfo. Begitu mungkin cukup ya? Cukup ya? Ya. Teteh gimana? Halo sahabat IAIP. Nama saya Bintu Wasti. Bintu Wasti. Tahu nggak? Bukan Siapa ya. tuh? Kalau di Timur Sana kan ada Bintu Syati, kalau di Staipi ada Bintu Wasti. Oh, Bintu Wasti. Nama saya Urfa Kaidah dari semester 6 Ilmu Al-Quran Tafsir, dan alhamdulillah sekarang jadi anggota dari HMJ IAT itu sendiri dan menjabat sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum. Oh iya, Teh sama A ya, lupa. Tadi kita menyinggung HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan IAT. Mungkin ntar ada netizen yang belum tahu HMJ IAT itu apa gitu. Gimana sih itu bisa dijelasin nggak HMJ IAT itu apa? Berarti ya. HMJ IAT ya, IAT. IAT ini kepanjangan atau singkatan dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu. Ini adalah sebuah jurusan di Fakultas Usuluddin di kampus Institut Agama Islam Persis Bandung, yang mana ini menjadi jurusan yang di dalamnya mendalami mengenai ilmu-ilmu tentang ketafsiran ataupun ya cara menafsirkan Al-Quran itu sendiri mungkin. Gitu di jurusan Ilmu Quran Tafsir ini. Begitulah. Ya, terima kasih ya. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke pembahasan inti ya, supaya kan kita udah gak sabar nih. Ya. Sekarang udah masuk di bulan Ramadan. Iya, masya Allah ya, nggak kerasa banget. Dan ketika kita masuk di bulan Ramadan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh umat lah istilahnya ya. Ya. Teh sama. Nah, yang pertama mungkin secara mendasar mau nanya ke Usman nih. Ya. Ketika di bulan Ramadan nih, terus ada yang namanya saum, ada yang namanya siam gitu. Nah, Ya. apa sih definisi tersebut, kalimat tersebut itu, baik itu secara terminologi mungkin ya, etimologinya. Nah, gimana Kak Usman? Ya, berbicara mengenai saum ataupun siam dalam ayat lain itu, ya kita berbicara tentang satu syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ya melalui Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada umatnya beliau. Nah, saum ini ya secara definisi itu memiliki arti mendasar, yaitu al-imsak, yaitu menahan gitu, menahan. Makanya kalau kita di saum itu utamanya di waktu sahur, kita sering gini mendengar kalimat imsak gitu. Imsak gitu ya. Sebentar lagi imsak gitu. Sahur gitu. Imsak bentar lagi. Nah, imsak ini adalah waktu kita menahan gitu. Ditahan. Tapi bukan berarti ya di imsak di situ, kalau waktu imsak di situ kan masih boleh lah ya makan dan minum. Tapi itu untuk kehati-hatian kita gitu. Bahwa ketika masuk waktu imsak udah tahan gitu, udah makan minumnya udah cukup. Kita siap-siap untuk ke masjid sholat subuh. Nah, gitulah untuk waktu imsak di situ. Tapi balik lagi tadi pada definisi bahwa saum ini berarti atau memiliki makna itu al-imsak, menahan. Maksudnya menahan apa gitu. Diteruskan di situ bahwa menahan dari lapar, haus, tapi tidak cukup sampai di situ gitu. Bukan hanya menahan lapar dan haus gitu. Tapi ada aspek yang lebih penting dari sekedar menahan lapar dan haus, yaitu utamanya kita menahan syahwat kita, menahan keinginan dari diri kita, yang mana keinginan tersebut yang akan menjerumuskan atau merusak pahala saum kita gitu. Karena
saum kita itu sangat luar biasa gitu. Apalagi saum khususnya di bulan Ramadan. Saum kita ini sangat luar biasa, di dalamnya itu kan di Ramadan itu banyak rahmat di sana, pahala berlimpah gitu. Beda dengan kita saum di luar Ramadan lah gitu. Ramadan ini sangat spesial untuk umat Islam gitu. Bagaimana di sana ada banyak rahmat, bahkan di satu hadis lain kan pintu surganya dibuka dan pintu nerakanya ditutup gitu di bulan Ramadan. Artinya banyak sekali peluang-peluang kebaikan di situ. Banyak sekali peluang-peluang kebaikan. Nah, jangan sampai saum kita ini kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita melupakan satu aspek yang ketiga, yaitu menahan utamanya syahwat kita yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Begitu mungkin saum itu ya tahan lah. Begitu. Berarti banyak sekali yang salah kaprah ya dari masyarakat kita gitu ya. Saum itu cuma nahan lapar sama ya aja, mungkin gitu ya. Itu yang perlu diluruskan lah gitu. Jadi bukan hanya sekedar makan dan menahan makan dan minum gitu, menahan lapar dan haus gitu, tapi ada aspek yang paling penting gitu. Bahkan dahsyatnya Ramadan ini gitu. Dahsyatnya Ramadan ini orang ya yang dianya tadi marah-marah, sering marah-marah gitu. Apa istilahnya temperamen. Ketika datang Ramadan ini itu jadi satu rem lah buat dia. Jadi ketika misalkan dia posisi sedang saum di Ramadan, ketika ada orang yang usil, biasanya kan dia temperamen langsung naik gitu ya. Ininya apa? Darah tinggi gitu. Nah, setidaknya Ramadan ini akan membuat dia menahan hal itu. Jadi ingat, wah Ramadan ulah amak-amakan gitu. Nahan. Nah itu gitu. Jadi tahan gitu emosi kita, amarah kita, syahwat kita, tahan di situ gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang tadi kita emosian, marah-marah, kemudian berbuat yang fahsya seperti itu akan merusak pahala saum kita nanti. Betul. Jangan sampai saum kita itu sia-sia lah gitu. Iya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya sama Teh, di bulan Ramadan ini kita kayak banyak banget keluh kesah gitu ya, terutama dari pihak orang tua nih. Orang tua kadang yang memiliki anak tentu. Iya. Anaknya suka ngomong, "Mah, kapan sih buka tuh, lapar banget," gitu ya. Dan itu tuh yang buat ujian bagi para orang tua. Jadi orang tuanya emosi lah gitu ya, marah-marah kepada anaknya. Sabar tuh deh misalnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya bisa mengedukasi anak-anak supaya tidak seperti itu? Gimana cara memotivasi anak-anak supaya semangat puasanya? Banyak sekali gitu pertanyaan dari orang tua. Aduh, saya udah capek gitu ya ngasih tahu anak ketika bulan puasa saya lapar, terus anak-anak pada ngeluh gitu, kapan buka. Tapi kadang kita sebagai orang tua juga harus gitu nyuruh anak-anak belajar dari usia dini untuk berpuasa gitu. Kayak gimana? Iya. Mungkin itu kejadian karena sebelumnya belum ada edukasi ya dari orang tua kepada anak-anak. Jadi si anak-anak teh ngeluh gitu ya. Nah, mungkin dari awal jadi belajar untuk saum itu bukan ketika balik kamu wajib saum gitu ya. Nah, melainkan sedari sebelum balik anak kita diedukasi untuk ayo dek kita saum, belajar gitu ya. Nah, tadi kata Akahfi, gimana nih kadang ada anak yang mama kapan bukanya, aku nggak kuat gitu ya, bingung. Itu kan menjadi tantangan tersendiri ya bagi orang tua gitu. Karena jangankan hal itu gitu ya, ketika anak dibangunkan untuk sahur itu kan menjadi habits yang sangat bertolak belakang gitu ya. Ketika anak biasanya mungkin kalau yang biasa salat subuh bangunnya subuh, ini harus bangun sebelum subuh sekitar jam 4, jam setengah 3, jam setengah 4 gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Adapun untuk gimana nih caranya kita biar si anak ini teh bisa kita ajak untuk coba untuk Ramadan, puasa Ramadan. Membiasakan puasa Ramadan. Nah, biasanya kalau yang Urfa rasakan gitu ya, ketika anak itu disemangati, contoh ketika mau saum, sebelum kita sahur gitu ya, anak-anak itu diedukasi sebelum tidurnya untuk kita ayo dek gitu, kita biasa mau saum, kita bobo jangan terlalu larut gitu ya, kita niatkan besok mau saum biar kita dapat pahala dari Allah, terus nanti sahurnya mama kasih ayam pok-pok gitu. Dibingi-bingi ayam pok-pok ya, atau ayam geprek gitu atau apa gitu lah, ayam geprek tapi nggak pedas gitu.
Atau Pokoknya biasanya tuh di kampung-kampung kan suka rame itu ya, sahur-sahur dibangunin pakai apa dulag apalah gitu diramein Nah, dah. Biasanya kalau- anak-anak kan suka gitu yang kayak gitu. Biasa kalau nggak, di situ aja. Kalau nggak biar besok kita bangunin sahur orang-orang gitu. Jadi bangunnya tidurnya lebih cepat gitu. Iya. Nah, itu kan biasanya anak-anak menjadi semangat gitu ya, girohnya tuh jadi tambah gitu. Nah, jadi ya kita dari sebelum tidur gitu diedukasi untuk semangat dan diiming-imingi atau dimotivasi buat ada apa sih ya kayak balasannya gitu. Rewardnya ada rewardnya gitu. Itu yang pertama mungkin ya. Dan yang kedua ketika anak sudah mulai menjalankan saum, udah bisa nih sahur bangun pagi, alhamdulillah bisa. Dan udah mulai duhur nih, aduh siang udah duhur, udah haus, udah kerasa gitu ya. Biasanya anak-anak, Mama gimana ini udah mau maghrib belum, berapa jam lagi, suka bertanya-tanya kan ya. Dulu juga saya ngalamin sih, gimana Akafi? Aduh, saya juga sih sama. Usman gimana? Ya, saya saum sampai duhur dulu tuh. Udah itu Bertahap gitu ya? Ya, duhur. Jadi ada duhur, Terusin lagi. besoknya asar, Iya. besoknya baru ke maghrib gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu untuk tahapan anak mengedukasi anak supaya saum ya gitu, membiasakan saum. Ya, kembali lagi ke tadi gitu ya. Anak-anak biasanya suka bisa nahan gitu kalau kita kasih reward gitu. Itu salah satunya. Terus juga kita kasih pemahaman tentang bagaimana manfaatnya saum gitu. Bagaimana kita bisa menjalankan saum ini mendapat ridho Allah gitu, ataupun nanti pas bulan Ramadan mama kasih baju, itu biasanya anak-anak suka. Jadi ya biasa kalau anak-anak membiasakan itu ya dengan cara yang bisa menarik dirinya gitu. Jadi ditahan gitu supaya anak-anak tuh bisa, yang namanya orang tua gitu ya memang perlu kesabaran. Tapi tentu insya Allah dari buah sabar itu akan menjadikan kebaikan di kedepannya. Nah, ini ya ibu-ibu, bapak-bapak caranya kalau misalnya anak-anaknya rewel gitu pas bulan puasa kasih reward gitu. Kasih reward bisa. Tapi rewardnya nggak cuma berupa ini ya, maksudnya dikasih baju atau bisa yang omongan gitu bisa ya? Ya bisa, ya disemangatin. Biasanya anak juga kalau disemangatin ya ada tambah gitu semangatnya. Gitu ya. Ya, kalau bahasa Sundanya itu dibebenjokeun. Dibebenjokeun. Apalah itu teknis lah kepada orang tua nanti gitu. Yang penting kasih reward dulu lah. Boleh. Dikasih tahu edukasi bahwa ini untuk mencapai ridho Allah ya. Betul. Betul sekali. Nah, balik lagi nih bulan Ramadan. Tadi definisi udah, tantangan orang tuanya udah. Kita belum ngasih tahu nih, netizen belum tahu dalil Al-Qur'an ataupun hadis yang menerangkan tentang Ramadan ini. Gimana sih kalau dalilnya? Kalau bicara dalil sih kita tidak lepas dari ya setidaknya dua lah gitu, aspek penting lah, sumber hukum Al-Qur'an ya. Sumber hukum Islam. Yang pertama itu kita bersumber dari Al-Qur'an, ya itu sudah umum lah, sudah insya Allah sudah diketahui di masyarakat dan biasanya juga sering dikaji di Tarhib Ramadan gitu ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Itu di 183 kalau tidak salah, 183 sampai ke bawahnya pun ada 3 ayat setelahnya lah. Sampai uhillalakum lailatus siyam, sampai di sana itu turunan ayat-ayat saum. Dari pertama perintah diwajibkannya, kemudian bagaimana kalau misalkan saumnya kita tidak tamat 1 bulan full, apa konsekuensinya, itu ada di ayat tersebut, diturunannya. Boleh dilihatlah di Quran surat Al-Baqarah 183 sampai ke bawahnya. Begitu. Kalau di hadis ya banyak juga itu hadis yang menguatkan perintah saum yang diturunkan Allah melalui ayat tersebut. Ada redaksi di antaranya ya tadi as-siyamu junnatun, saum ini atau siam ini adalah sebagai perisai gitu. Perisai. Maksudnya seperti apa? Jadi dengan saum ini kan diartikan sebagai junnah. Junnah itu kan perisai lah gitu. Junnah. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah gitu. Itu satu diksi lah, satu redaksi bahasa Arab yang secara huruf sama lah, jim, nun, dan ta gitu ya. Nah, tadi junnah artinya perisai, kalau jinnah kan artinya jin lah gitu. Jin. Jamaknya kan minal jinnati wanas ya, di surat An-Nas. Ada juga jannah. Jannah itu kan artinya apa?
surga lah. Kalau kita amati di setidaknya 3 lah redaksi tadi itu jinnah, junnah ataupun jannah itu semuanya merujuk pada satu hal yang tidak terlihat. Jinnah atau jin kita kan tidak bisa lihat ya. Jannah surga kita tidak bisa lihat sekarang, tapi ada di masa depan lah. Makanya Nabi bilang itu mala ainun ra'at gitu, tidak terlihat oleh mata. Begitupun dengan junnah gitu. Perisai. Kenapa saum ini menjadi perisai? Karena dengan saum setidaknya akan menjadi penghalang. Kan perisai itu gunanya menghalangi gitu, menghalangi kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Saum itu perannya di situ gitu. Banyak lagi hadis yang lainnya tentang keutamaan orang yang berpuasa gitu. Bahkan di satu hadis yang lain itu dikatakan bahwa saum ini mempunyai pahala khusus gitu. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Saum ini adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan pahalanya ini, rewardnya ini Allah siapkan yang spesial untuk orang-orang yang saum gitu. Bahkan ada satu pintu surga khusus bagi orang-orang yang saum. Namanya pintu surga Ar-Rayyan gitu. Itu khusus dihususkan untuk orang-orang yang saum. Bahkan sampai segitunya gitu Allah ngasih reward untuk orang-orang yang saum gitu. Saking spesialnya orang yang saum. Tapi tadi dengan catatan gitu di awal yang tadi dikatakan bahwa saumnya itu bukan hanya menahan lapar dan haus gitu, tapi ada aspek-aspek penting, jangan sampai pahala kita itu rusak gitu. Jadi bahkan disinggung di hadis Nabi itu rubas shaimi laisa lahu min shaimihi atau min saumihi illal ju'i wal atas. Jadi banyak orang yang saum ini tapi mereka lupa gitu. Mereka tidak menghasilkan apa-apa gitu dari saumnya kecuali hanya lapar dan haus gitu. Karena ya tadi dia saum tapi marah-marah iya, kemudian jahil ke orang iya, zalim segala rupanya. Ya, itu mereka lupakan hal itu gitu. Tapi kan saum itu harusnya menjadi junnah tadi, menjadi perisai untuk orang-orang, untuk yang melaksanakannya itu supaya menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah banyaklah hadis-hadis, dalil-dalil yang menguatkan tentang keutamaan saum ini sendiri. Bisa dilihat di Quran ataupun di hadis Bukhari, misalkan hadis Muslim, bisa dilihat nantilah gitu. Gitu mungkin. Ya, tapi teh terkait Ramadan kan waktunya itu berarti dari subuh sampai zuhur bukanya kan gitu ya. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Zuhur. Iya. Kalau zuhur itu sih itu buat kebiasaan anak-anak boleh. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Ya, menahannya sampai maghrib. Iya. Ya. Belum makan mungkin ya. Mungkin makan ya, belum makan. Lagi sahur maklum jadi tidak fokus. Agak ngeblank. Nah, yang jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa sih maksudnya dari subuh sampai maghrib? Sejarahnya kayak gimana? Terus kenapa bisa ada puasa Ramadan gitu? Pasti kan ada sejarah di balik itu tuh. Nah, gimana sih sejarahnya gitu teh? Bisa dijelasin enggak? Kalau bicara sejarah gitu, kita melihat di berbagai literatur mengenai sejarah ini syariat wajibnya saum di bulan Ramadan ini itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah berarti dihitung dari periode hijrahnya Nabi ke Madinah gitu. Jadi tahun keduanya itu diturunkan syariat saum. Karena kan pertama itu umat Islam kan di Mekah lah. Kemudian di Mekah itu banyak gangguan kepada umat muslim dari orang-orang musyrik lah gitu. Sampai ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, di hijrah itu belum ada syariat saum ini belum ada gitu, belum ada. Nah, ketika di Madinah, gitu daerah Madinah, itu kan masyarakat kaum muslimin bersinggungan dengan orang-orang ya kita sebut misalkan ahli kitab lah gitu ya. Di luar Islam, Yahudi dan Nasrani sebagainya. Nah, Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya juga mereka punya saum gitu, punya ibadah puasa, di antaranya itu mereka untuk menghormati kemenangan Nabi Musa alaihissalam yang mengalahkan Firaun itu. Jadi untuk menghormati hal itu mereka melaksanakan puasa gitu, Nah, ketika melihat peristiwa seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya waktu itu mereka itu menghormati Nabi Musa dengan puasa gitu. Mengapa kita maksudnya itu
kita yang Islam itu sepertinya lebih berhak gitu untuk menghormati ya Nabi tersebut gitu, untuk menghormatinya. Makanya kalau tidak salah itu ibadahnya puasa Asyura kalau tidak salah ya. Itu Asyura. Tapi hal itu kan secara ininya agak menyamai mereka lah gitu, menyamai ibadah mereka tadi. Sampai umat Islam ini diolok-olok oleh ahli kitab itu diolok-olok. Kalau dalam bahasa Sunda itu ya nurutan cenah segala rupana gitu. Pipiluan kalau gitu. bahasa kitanya mah. Begitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu, syariat saum Ramadan gitu. Itu jadi saum yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini yang diperintahkan Allah tersebut ini adalah ibadah saum yang spesial gitu untuk umat Islam. Spesialnya dari segi apa? Pertama dari waktu, kita kan lebih lama lah gitu, 1 bulan penuh selama Ramadan ini. Bukan hanya ibadahnya yang spesial, tapi bulannya juga spesial. Bulan Ramadan tersebut. Yang tadi saya katakan di awal bahwa Ramadan ini bulannya tadi disebutkan bulan pembakaran dosa gitu ya, bulan berlimpahnya kebaikan. Karena tadi di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga, artinya banyak peluang kebaikan di sana. Kemudian ditutupnya pintu neraka, artinya peluang kejahatan itu akan dipersempit. Akan dipersempit. Jadi setidaknya tadi kalau kita misalkan taruhlah kita ini adalah orang yang temperamen, kemudian dikit-dikit itu marah, segala rupa, jahil, ya. Setidaknya dengan saum di bulan Ramadan ini, perlakuan tidak baik itu akan kita tertahan gitu. Jadi misalkan pernah ya, misalkan usil, ada orang tiba-tiba kita usilin atau diusilin lah. Terus dia tuh mau marah tapi tahan gitu. Terus kita tanya, lah kenapa nggak marah? Biasanya juga marah, tar habis maghrib marahnya gitu. Tapi setidaknya dia dalam kurun waktu tadi dari subuh, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu, dia akan tertahan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lah, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sejarah singkat lah kita katakan disyariatkannya saum. Setidaknya dari peristiwa tersebut kita ambil kesimpulan bahwa saum ini diturunkan untuk menjawab perolok-olokan dari mereka tadi, ya? Ahli kitab itu tadi. Dari perolok-olokan tersebut. Jadi kita ini tidak mengikuti mereka, tapi kita mempunyai ibadah yang lebih spesial dari mereka gitu. Saum ini, begitulah. Tadi banyak rahmat di sana gitu. Berbeda dengan saum-saum yang mereka lakukan gitu. Begitulah. Iya memang. Gimana? Bahkan kan ada di bulan Ramadan itu yang disebut malam 1000 bulan. Lailatul Qadar. Saking spesialnya Allah berikan kepada kita gitu di bulan Ramadan, udah mah bulannya spesial. Terus diturunkan Al-Qur'an kan di bulan Ramadan juga. Iya. Diturunkan kitab yang spesial juga yaitu Al-Qur'an, dan untuk orang-orang yang spesial juga. Masya Allah. Gini teh, ada nih rekan saya katanya bilang kayak gini, bulan Ramadan teh, bulan Ramadan tuh kan setan diikat. Tapi kok kalian setan diikat? Masih aja orang bermaksiat misalnya, terus marah-marah masih aja tetap ada. Nah itu gimana sih makna dari setan diikat itu gimana sih? Banyak yang salah kaprah mungkin ya. Kalau ya memaknai secara tekstual, memang mungkin setannya dibelenggu gitu, diikat. Jadi kalau dikurung lah, nggak pada kejaran gitu setannya. Tapi kalau memang dimaknai secara metafora mungkin ya kita katakan, makna tersembunyinya ya tadi bahwa godaan-godaan setan itu setidaknya akan mudah kita bentengi gitu. Tapi kalau misalkan kenapa tuh masih ada orang yang istilahnya tuh ngagodin lah gitunya, ngagodin kemudian istilahnya teh banyak yang maksiat segala rupa lah gitu. Itu mungkin bisa jadi tabiat yang bawaan dari dirinya gitu, yang harusnya itu dia sadar diri gitu, menjadi bahan introspeksi gitu. Kalau dengan bulan Ramadan saja dia masih berbuat seperti itu, lalu dengan cara apa lagi Allah harus melembutkan hati orang itu gitu. Karena tadi perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Allah itu tidak akan merubah keadaan seseorang sampai dianya sendiri mau berubah gitu. Mungkin tadi di latar belakangnya atau dilandasi dari kurangnya edukasi tentang saum di masa kecilnya, jadi tidak dibiasakan, jadi tidak kuat gitu sampai tuanya itu. Kemudian lingkungan yang kurang mendukung gitu. Jadi kita ini harus pinter-pinter juga gitu memilih pergaulan. Gitu ya, memilih pergaulan supaya memang tadi
ibadah yang kita lakukan itu berbuah manis gitu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan lah gitu. Begitu. Jadi kalau tadi dikatakan kenapa sih masih ada banyak yang maksiat seperti itu bisa jadi lah. Saya tidak menghakimi, mohon izin, tidak menghakimi orang di luar sana, tapi ya kita introspeksi diri lah. Kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Kalau dengan bulan Ramadan saja kita tidak mau berubah, harus dengan cara apa lagi supaya kita dapat berubah gitu. Begitulah kurang Sebab lebih. di bulan Ramadan ini adalah peluang yang sangat paling memungkinkan gitu ketika kita untuk menahan amarah gitu. Ya tadi menahan hal-hal yang membuat kita maksiat. Betul kata Usman. Kalau gak di bulan Ramadan, ya kapan lagi gitu. Maksudnya kalau nggak sekarang, mau kapan lagi gitu. Ramadan itu udah pas banget buat, bukan cuma Ramadan ya, tapi maksudnya di sini Allah udah kasih kita suatu syariat yang dimana syariat ini teh bisa menahan hawa nafsu kita gitu ya, membantu kita untuk sama-sama merendahkan hawa nafsu kita. Betul. Gini ya, kita udah bicara nih banyak tadi, mulai dari definisi sampai sejarah singkat, kemudian tadi amalan-amalan. Tadi disinggung amalan-amalan ya. Cuman mungkin pengen deh di-spill satu persatu amalan-amalan sunnah apa saja. Amalan sunnah di bulan Ramadan gitu ya. Ya. Terus apa aja juga amalan yang bisa merusak gitu di bulan Ramadan. Kalau bicara amalan sunnahnya, kan saum Ramadan itu wajib ya, jangan sampai salah mendefinisikan saum Ramadannya sunnah gitu. Ini wajib ya. Tapi di dalamnya kita bisa menyempurnakan ibadah wajib tersebut dengan menambah pahala sunnahnya, supaya tadi kita puasanya itu, saum yang kita laksanakan di Ramadan ini bisa menghasilkan nilai ketakwaan gitu. Karena pada ujung ayatnya la'allakum tattaqun gitu. Nah, setidaknya ya yang saya ketahui gitu tentang amalan sunnah ini banyak lahnya. Ada qiyam Ramadannya, kan tarawih gitu, salat tarawih banyak lah, bisa dengan diisi dengan tilawah Al-Quran gitu ya, tadarus, kan banyak di bulan Ramadan tuh kajian-kajian dari mulai subuh, bahkan zuhur biasanya ada, sampai menjelang berbuka biasanya sering ada gitu. Bahkan plusnya itu kalau kita ikut kajian sebelum berbuka, nanti kita dapat takjil gratis biasanya lah gitu. Itu plusnya. Nah, itu plusnya gitu. Tapi tujuan kita jangan ke takjilnya, nanti kecewa gitu. Nah, jadi saya pernah ada pengalaman gitu dulu sama teman-teman, jadi berburu takjil lah gitu ya, berburu takjil. Kita ke salah satu masjid gitu, kita pergi ke sana, orang makan mau berburu takjil setidaknya dari 15 menit atau setengah jam lah sebelum ke maghrib. Kita dari jam 5 Pak, dari jam 5 udah standby. Kebetulan di masjidnya lagi nggak ada kajian secara umum, kajiannya kajian anak-anak biasa, ngaji anak-anak. Kita tungguin wah lama lah, udahlah pulang we. Kita akhirnya beli takjil yang di jalan aja gitu. Jadi jangan sampai kesana gitu niatnya, akhirnya kan tadi kita pun kecewa gitu, nunggu nih niatnya mau takjil gratis di masjid tersebut, tapi di prank gitu, nggak ada. Dan niatnya jangan ke situ, nanti kecewa lagi. Tapi niatnya ya tadi kalau kita ada kajian, niatkan saja ke sana, thalabul ilmi, niat ukhrawi lah gitu. Adapun nanti takjil gratis ya sebagai tambahan lah gitu. Bahkan kan menyegerakan berbuka itu kan merupakan sunnahnya gitu. Jadi ketika kita mendengar adzan maghrib, sunnahnya memang segera berbuka gitu. Kalau kita di posisi tersebut, banyaklah amalan-amalan sunnah bisa dilihat nanti di runtutannya di hadis-hadis biasanya yang menguatkan tafsiran dari surat Al-Baqarah 183 tadi. Karena 183 kan memerintahkan untuk saum. Nah, rinciannya itu amalan-amalan penguat lah untuk menyempurnakan ibadah saum itu banyak. Bisa tarawihnya, kemudian tadarusnya, banyak. Begitu mungkin. Kan di balik amalan sunnah pasti ada sesuatu hal yang bisa merusak amalan. Iya. Di bulan Ramadan itu. Nah, itu gimana tuh Teh? Ya, tentu tadi seperti kata Kang Usman ya, dimana Ramadan itu wajib, dan di situ aja di dalamnya ada amalan-amalan sunnah yang bisa membantu untuk kita lebih merasakan nikmatnya Ramadan. Dan ternyata gitu ya, ada amalan-amalan juga yang bisa merusak pahala Ramadan kita, seperti ghibah. Kan tadi definisinya gosip ya. Nah, ghibah, terus namimah. Ghibah itu ya gosip ya tadi ya. Namimah, mengadu domba gitu ya, memfitnah gitu ya. Itu adalah
salah satu lah atau beberapa amalan yang dapat merusak pahala Ramadan itu, pahala puasa itu sendiri. Karena tadi seperti disinggung oleh Kang Usman, Ramadan itu bukan hanya sekadar menahan hawa nafsu gitu ya, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa? Hawa nafsu tidak ngegosip, tidak menfitnah gitu. Itu adalah salah satu beberapa amalan yang dapat merusak gitu ya. Gitu ya, berarti ya sesuatu hal yang dapat merusak amalan kita gitu. Ya, amalan puasa Ramadan. Nah, karena biasanya kalau udah terbiasa gosip itu kan sulit untuk ditahan. Nah, di Ramadan ini waktunya kita untuk ayo kita menahan gitu, menahan. Dan nanti setelah Ramadan jangan dilanjutkan gitu. Jangan ada balas dendam lah. Balas dendam. Merdeka, jangan gitu. Ada satu hal ya yang menarik nih di amalan sunnah mungkin yang dilakukan di bulan Ramadan. Yeah. Biasanya kita khususnya di orang Indonesia kita menyebutnya dengan sholat taraweh gitu ya. Yeah. Taraweh. Tapi ini yang jadi pertanyaannya, di hadis itu kan disebutnya bukan man sholat taraweh misalnya, yeah. Tapi kan man qoma Ramadan. Betul. Ya. Nah itu kenapa sih kok bisa ya di Indonesia disebutnya sholat taraweh gitu? Menarik juga. Ya. Salat tarawih ya. Tarawih. Ya. Biasanya di sering di apa namanya tuh di pelintir atau di selaweng makna taraweh, tarasawareh gitu. Jadi cuman ikut separuh doang gitu, nggak sampai hatam gitu. Tapi kan di redaksi hadisnya kalau kita lihat lagi kan man qoma gitu. Ada man shoma Ramadan, hadisnya itu ada yang redaksi lainnya itu man qoma Ramadan. Jadi qoma Ramadan ini qiyam gitu, mendirikan atau menghidupkan malam lebih tepatnya. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Terus menghidupkan malamnya doang gitu. Siangnya kita tidur, jangan dibalik seperti itu juga gitu. Siangnya kita tetap beraktivitas gitu. Beraktivitas secara ya karena kita kan banyak kebutuhan lah gitu yang perlu kita penuhi, misalkan yang sudah mempunyai istri dan anak ada kewajiban untuk mencari nafkah gitu. Itu bisa di siang hari. Fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlilah lah gitu. Silahkan bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah di situ. Tapi kalau di malamnya usahakan untuk bisa menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam. Jadi bukan berarti kita nggak tidur ya. Tapi kita punya amalan di malam harinya itu. Jadi nggak kosong gitu ya. Gitu. Tapi kita bisa isi dengan tadi salah satunya melaksanakan ibadah sholat tarawih gitu ya. Kemudian membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Banyak lah gitu. Nah, terus tadi kan berbicara tentang qiyam, mendirikan atau menghidupkan malam Ramadan. Nah, kenapa di Indonesia jadi sholat tarawih gitu? Itu mungkin hanya pengistilahan mungkin ya. Atau mungkin ada redaksi hadis lain yang secara lafaz sih agak lupa saya gitu ya mengenai sholat tarawih ini. Tapi kalau melihat pada maknanya, kalau tarawih itu kan dari istilah katanya roha gitu ya. Roha atau sering nantinya itu akan mengakar pada kata istirohah atau rohah. Kita kan jadi serapan rehat gitu. Rehat. Jadi maksudnya sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari bulan Ramadan di setelah Isya gitu ya. Dan dilaksanakan itu secara santuy lah. Santuy gitu. Santuy gitu. Jadi tarawih itu nggak usah buru-buru. Gak usah jadi wala dolin. Berarti salah dari pengertian juga ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu, santuy. Karena kalau terlalu cepat juga kasihan lah gitu. Kasihan makmumnya. Kan bayangin lah, kita kan udah nahan lapar set sampai maghrib. Nah, udah maghrib kan kita biasanya balas dendam lah gitu. Segala masuk ke perut kita gitu ya. Sampai salat maghribnya masbuk. Nah, ini nih. Gitu. Dari mulai es campur, kemudian bala-bala, apalagi dawat segala rupa, tambah lagi nasi gitu. Gitu. Itu kan perut kan udah penuh lah gitu. Tambah lagi kan langsung sholat Isya, tarawih. Nah di situ kalau kita terlalu cepat kan kasihan juga. Ini perut baru isi gitu loh. Belum lagi ada yang udah sepuh gitu ya, udah lanjut usia, kasihan kan pinggangnya nanti takut kenapa gitu. Jadi santai aja ya. Tapi menyesuaikan juga dengan lingkungan yang ada. Maksud santai di sini ya bacaan santai aja, nggak usah cepat-cepat, normal lah. Menyesuaikan dengan yang tapi kalau misalkan makmumnya kuat sampai 1 juz 1 kali tarawih itu silahkan gitu. Kalau misalkan ada ini mah kulturnya misalkan teh juz amma ya silahkan gitu. Yang penting tadi kita santuy aja. Bahkan pernah melaksanakan tarawih itu di
salah satu masjid. Jadi jeda kan biasanya 4 gitu ya, atau ada yang 2, 4, tas jedanya itu nyantui gitu, nggak langsung berdiri, bisa seperti itu gitu. Jadi waktunya itu panjang tarawih itu, rehat. Jadi santuinya itu panjang gitu, nggak usah terlalu buru-buru. Tapi tadi kembali menyesuaikan pada kultur yang ada. Jadi kita sebagai misalkan qadarullah ditunjuk sebagai imam tarawih, kita nggak bisa sagawayah gitu ya, nggak bisa semena-mena ini mah sunah santuy we gitu. Tapi menyesuaikan juga dengan makmum yang ada kebutuhannya di situ, gitulah. Oke, mungkin sebagai closing statement podcast hari ini ya. Closing statement ya. Closing statement hikmah mungkin ya yang bisa didapatkan di khususnya puasa di bulan Ramadan gitu, dan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Mungkin dari Teteh sama A bisa menyampaikan hikmahnya apa saja gitu. Kalau dari aku ya, hikmah dari Ramadan itu dimana kita digembleng untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Di bulan-bulan sebelumnya juga Allah memerintahkan syariat-syariat ya yang lain. Tapi di bulan Ramadan ini bulan dimana kita itu diberikan khusus gitu oleh Allah, dimana kita untuk digembleng dalam hal ketaatan. Lebih dari itu Allah juga memberikan syariat ini supaya kita bisa menahan, karena dengan menahan hawa nafsu biasanya kita bisa menjadi berpikir lebih logis gitu ya, bisa menyampaikan sesuatu dengan tidak terburu-buru gitu ya. Dan juga di bulan Ramadan ini bulan dimana solidaritas itu terjalin, bener gak? Yang dimana tadinya mungkin kita sama sahabat-sahabat yang lalu gitu yang udah gak pernah ketemu, bisa jadi ketemu di bukber gitu kan. Di situ kan hikmah reuni gitu ya. Itu hikmah yang luar biasa. Juga biasanya kalau di ibu-ibu pengajian di mana ibu-ibu menjadi kerjasama gitu ya, bikin takjil bareng, terus ada itikaf, ada mabit itu kan. Terus untuk anak-anaknya bisa lebih mengeksplor lagi gitu bagaimana Islam ini ternyata ada Ramadan yang dimana umat muslim itu berlomba-lomba gitu ya dalam hal kebaikan, dimana mengajinya itu kan biasanya lebih meningkat gitu kan. Itu menjadi hikmah-hikmah yang luar biasa sih bagi Urfa sendiri gitu ya, dimana kita bisa menjadi insan yang bertakwa gitu pada akhirnya. Ria Usman. Kalau dari saya sih kembali lagi merujuk pada ayat tentang saum tadi di Al-Baqarah 183 itu kan ujungnya gitu, di akhir ayatnya kan la'allakum tattaqun gitu. Itu sebenarnya merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan atau hikmah diwajibkannya saum ini adalah tadi tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih gitu? Takwa itu kan secara akar kata kan dari kata waqoyaki wiqoyah gitu ya, yang artinya perlindungan atau penjagaan lah. Waqoyaki itu. Nah, kalau ditarik pada takwa gitu artinya dikaitkan dengan saum ini gitu. Saum ini membuat kita tadi terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu, fahsya dan munkar itu. Dan ujungnya ketika kita berhasil kemudian menjaga hawa nafsu kita tadi, kemudian ditambah dengan kita melaksanakan amalan-amalan kebaikannya itu, maka dengan saumnya itu kita mudah-mudahan sesuai dengan tujuan ayat ini gitu. Amin. Menjadi orang yang bertakwa gitu. Salah satunya tujuan saum ini adalah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua umat muslim yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini bisa terlahir sebagai orang yang bertakwa di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya sobat IIP, obrolan santai tentang bulan Ramadan udah disampaikan tadi oleh Teh Urfa. Makasih ya Teh Urfa dengan Usman atas waktunya. Kita mungkin cukupkan saja sobat IIP podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton ya, dan juga kami di sini mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang keliru, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang pada diri kami pribadi. Oke, sobat IIP, saya Kafi Maulana sebagai host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.